Gerang Jawa Barat meresmikan pemakaman. Maka tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan kita manusia. Nah, kalau hal ini kita hubungkan dengan pertambahan penduduk di tanah air kita ini, demikian pula dengan perluasan ataupun daerah pemukiman serta kota-kota di Indonesia ini, maka timbul permasalahan bagaimanakah langkah-langkah serta kebijaksanaan pemerintah di dalam rangka memenuhi kebutuhan akan air bersih bagi rakyatnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, malam ini telah hadir di studio televisi Republik Indonesia Bapak Menteri Pekerjaan Umum. Saudara sekalian, Bapak Dr. Insinyur Purnomo Sidi Hadjisaroso. Masyarakat tidak terlintas di dalam pemikirannya bagaimana sebetulnya untuk kebutuhan air bersih, khususnya bagi kebutuhan rumah tangganya. Saudara Sudianto dan para pirsawan yang masyarakat memperoleh air untuk keperluan rumah tangga melalui berbagai cara, yaitu misalnya mereka langsung mengambil dari sungai, dari waduk lapangan, dari danau, bisa juga memperoleh dari air hujan, dan jalan lain juga melalui sumur dangkal ataupun sumur dalam serta mata air. Selain dari itu juga melalui hidran umum dan keran-keran yang langsung terdapat di rumah-rumah. Air yang tersedia melalui hidran umum dan keran-keran yang ada pada rumah-rumah itu berasal dari sistem penyediaan air bersih yang pada dasarnya memberikan kualitas yang terkendali dan jumlahnya pun bisa diperhitungkan. Sedangkan yang melalui jalan lain, yaitu misalnya melalui pengambilan langsung dari sungai, itu kualitasnya belum tentu terjamin. Ada kalanya airnya jernih, cukup sehat, namun ada kalanya airnya keruh dan terkotori. Juga melalui pengambilan langsung dari sungai ini, jumlah penyediaannya juga belum tentu pasti. Ada kalanya tersedia cukup sepanjang tahun, ada kalanya pada musim kemarau kering, dan ada kalanya kalau toh dalam musim kemarau ada air, kadang-kadang asin. Kalau mengambil dari waduk, ini sebenarnya umumnya lebih baik, karena waduk ini mempunyai kesempatan pengendapan lumpur yang lebih baik dari sungai, karena airnya lebih tenang. Dan dengan kesempatan mengendap yang lebih besar lumpur ini, pengaruh sinar matahari dalam proses penyihatan air secara alamiah lebih baik. Dan lebih baik lagi kalau air itu diambil dari danau yang biasanya lebih luas. Sekarang kalau diambil dari air hujan, umumnya airnya jernih, namun kandungan zat-zat yang diperlukan untuk tubuh manusia umumnya kurang. Sumur dangkal apabila dilaksanakan dengan memenuhi syarat, artinya dihindarkan dari sumber pencemaran, bisa memberikan air yang memenuhi syarat kesehatan. Sedangkan mengenai kejernihan ataupun kandungan zat-zat yang diperlukan untuk tubuh manusia, itu tergantung pada batuan-batuan yang terdapat
pada tanah bersangkutan. Sumur dalam, kalau sumur dangkal itu ya sekitar 10 meter atau lebih sedikit. Kalau pada sumur dalam bisa mencapai 80 meter, 100 meter atau lebih. Ini boleh dikata sudah bebas dari pencemaran. Sedangkan sifat-sifat lain mirip dengan sumur dangkal. Dari mata air, umumnya diperoleh airnya jernih, bersih, sehat, dan kalau diminum rasanya juga segar. Air yang didapat melalui hidran umum dan keran-keran yang ada di rumah-rumah itu umumnya sudah dijernihkan dan sudah diusahakan memenuhi syarat kesehatan. Sedangkan kandungan zat-zat untuk keperluan tubuh manusia bisa diatur. Begitu pula jumlah penyediaan bisa diperhitungkan dengan lebih pasti. Dan air yang didapatkan dengan cara itu umumnya dikenal sebagai air bersih atau air minum. Setelah masyarakat terpenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, dikarenakan meningkatnya pendapatan, maka kebutuhan-kebutuhan lain yang mencerminkan tuntutan peningkatan kesejahteraan mulai muncul seperti air bersih. Masyarakat yang kini telah bisa menikmati air bersih baru mencapai sekitar 15% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Dan umumnya mereka bertempat tinggal di kota-kota dan terutama kota-kota besar. Demikian, Saudara Dian. Dari jawaban Bapak Menteri, maka kita telah mempunyai penjelasan mengenai pemenuhan air bagi rumah tangga masyarakat. Nah, katanya Bapak Menteri, air tidak hanya semata dipergunakan bagi kebutuhan manusia, khususnya bagi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk keperluan irigasi, seperti misalnya pertanian, demikian pula untuk perindustrian. Nah, ini pengaturannya. Ya, kita sudah mempunyai undang-undang untuk itu, yaitu Undang-Undang Pengairan. Peraturan pemerintah untuk pelaksanaannya sedang dalam taraf diselesaikan. Di situ ditegaskan bahwa air itu diutamakan untuk manusia, kemudian untuk minum hewan, baru setelah itu boleh dipakai untuk pengairan dan industri. Kita tahu bahwa terdapat banyak sawah-sawah yang mendapatkan irigasi. Bagaimana kalau di tempat itu muncul kebutuhan air minum yang sumbernya tidak bisa diperoleh lain kecuali dari irigasi? Meskipun untuk pengairan itu menurut undang-undang prioritasnya tidak setinggi air minum, tapi irigasi ini mempunyai hak historis gitu. Sekali sudah mendapatkan air untuk irigasi, sebaiknya jangan diganggu. Namun kalau tidak ada sumber lain, kita terpaksa mengambil sebagian dari air irigasi itu. Yang penting jangan mengganggu pertanian. Dan masih ada jalan yang bisa ditempuh untuk itu, yaitu misalnya kehilangan air dikarenakan peresapan ke dalam tanah itu dicegah, dan kemudian tambahan air karena pencegahan ini bisa diambil untuk air minum tanpa mengganggu pertanian. Contohnya yang sedang diusahakan di Jawa Timur, yaitu dengan membuat apa yang disebut plengsengan, yaitu diplester gitu salurannya. Kalau tiap 50 meter gitu saluran tersier itu diplester untuk tiap hektar, dan yang dikenakan perlakuan ini 33.000 hektar, bisa kita harapkan memperoleh 2 kubik per detik bebas untuk diambil tanpa mengganggu persawahan, dan itu bisa diperhitungkan untuk sekitar 2 juta jiwa. Di sini itu baru 50 meter